Rencana kenaikan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15% sebelumnya disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam rapat kerja dengan DPR pada Senin lalu. Saat itu Aan menjelaskan, Kemenhub telah bertemu dengan 4 perusahaan aplikator ojek online dan para mitra usai demonstrasi yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online di Jakarta dan sejumlah daerah pada 10 Mei lalu. Persamuhan itu membahas tuntutan yang mengemuka dalam unjuk rasa. Di antaranya, memangkas potongan aplikasi menjadi 10% dan merevisi tarif penumpang. Selain mengkaji rencana kenaikan tarif, Kemenhub mengkaji usulan pengemudi ojek online ihwal potongan aplikasi maksimal 10%. Sementara ini, pemerintah mengatur batas maksimal potongan tarif sebesar 20%. Aan menyatakan pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi, aplikator, dan kemampuan bayar masyarakat sebagai pengguna. Ia memastikan perubahan tarif akan berdasarkan kajian menyeluruh agar tidak berdampak negatif dari sisi sosial maupun ekonomi. Kenaikan tarif menjadi salah satu tuntutan utama para pengemudi ojek online saat melakukan aksi demonstrasi pada Mei lalu. Para pengemudi mengeluhkan besarnya potongan jasa yang dikenakan oleh aplikator serta tarif murah yang dianggap merugikan pendapatan mereka. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono meminta Kementerian Perhubungan memutuskan biaya potongan aplikasi 10% sebelum menaikkan tarif ojek online. Terlebih, tuntutan pemangkasan potongan aplikasi dari 20% menjadi 10% sudah lama disuarakan asosiasi. Menurut Igun, menaikkan tarif ojol tanpa memangkas potongan aplikasi tidak menyelesaikan persoalan. Ia justru khawatir kenaikan tarif akan mengurangi pelanggan. Pasalnya, pelanggan ojol akan berhitung nilai ekonomi sehingga berpotensi beralih ke moda transportasi lain yang lebih efisien. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Lili Pujiati menyatakan, kenaikan tarif ojek online atau ojol tak menjamin kenaikan pendapatan pengemudi. Akar masalah dari rendahnya penerimaan pengemudi selama ini adalah potongan tarif aplikasi atau potongan platform yang melebihi batas maksimal. Alih-alih mendorong kenaikan tarif ojol, Lili menilai isu potongan platform ini lebih penting diselesaikan. Salah satunya dengan meningkatkan kedisiplinan aplikator soal potongan komisi. Besaran tarif ojol saat ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022. Regulasi ini menjadi pedoman dalam menghitung biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi. Dalam aturan tersebut, besaran tarif ditentukan berdasarkan sistem zonasi. Penyedia layanan transportasi online Maxim Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif ojol sebesar 8 hingga 15%. Government Relationship Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rasi Assegaf mengatakan, kenaikan tarif ojol memiliki resiko kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekosistem digital. Kenaikan tarif juga memberi dampak destruktif bagi masyarakat, mitra, pengemudi, hingga industri e-hailing. Sedangkan, Gojek menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan tarif layanan transportasi roda 2 sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, serta menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan dalam ekosistem transportasi daring. Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies atau IDEAS Muhammad Anwar mengatakan, kenaikan tarif ojek online atau ojol sebesar 8% hingga 15% tidak menyentuh akar persoalan. Dalam analisisnya, dampak yang dirasakan mitra pengemudi ojol tidak akan signifikan. Menurut Anwar, kebijakan ini justru lebih menguntungkan aplikator. Menurut Anwar, menaikkan tarif ojol sama dengan mengalihkan beban dari aplikator ke konsumen. Namun, kebijakan ini tidak menyentuh akar tuntutan pengemudi ojol yang sejak lama meminta penurunan potongan komisi, sistem insentif yang transparan, serta perlindungan kerja layaknya sektor formal. Sementara, pengemudi tak begitu diuntungkan. Konsumen akan mendapat beban tambahan. Terlebih, masyarakat yang kadung bergantung pada layanan transportasi daring karena kurang memadainya transportasi publik.